Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mengizinkan kita untuk melakukan sebuah rutinitas ibadah kita, khususnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi salat subuh, mudah-mudahan kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga beriktikaf dalam rangka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kita meneruskan sebuah kegiatan kita talabul ilm yaltamisu, untuk mencari ilmu. Maka orang-orang yang kemudian beriktikaf dalam rangka berzikir kepada Allah, kemudian mencari ilmu, insyaallah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, sahhalallah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, surga itu didapat bukan karena kita duduk-duduk doang, ya. Bukan karena santai-santai, tetapi dengan ilmu kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan kegiatan kita, bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa tidak pernah puas, selalu khair. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Maksudnya tidak pernah puas apa? Dengan belajar Al-Qur'an. Ta'allam wa 'allamahu, belajar dan mengajar. Sebuah satu paket kegiatan Al-Qur'an. Orang yang sudah diberikan kemampuan baca Quran, maka tugas berikutnya adalah mengajarkan Al-Qur'an. Maka saya sendiri kalau saya mengajarkan murid-murid saya, dia sudah kenal Quran panjang pendek, saya suruh ngajar dia. Kenapa? Karena ada kebaikan di situ. Khair, ya, sebaik-baik kalian. Maka orang-orang yang berinteraksi kepada Al-Quran, baik lewat belajarnya, baik lewat mengajarnya, maka Allah turunkan kepadanya sebuah kebaikan. Khair. Kita duduk di sini belajar, insya Allah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita baca. Cara membacanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Qiyamah Allah katakan kepada kita, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik, janganlah engkau gerak-gerakkan lidahmu hanya sekedar untuk mempercepat, apa istilahnya, membaca Quran tergesa-gesa. Ingin apa? Ingin khatam Quran. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jal. Ini kritikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sering sekali kalau baca Quran itu terburu-buru, saking kepengen khatam. Pernah Rasulullah khatam 1 hari, pernah juga 3 hari, langsung dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khatamnya Rasulullah sampai menjelang meninggalnya seminggu sekali, ya. Maka konsep
membaca Qur'annya Rasulullah disebut dengan fami bisyaukin. Fami bisyaukin itu ada urutannya. Al-Fatihah hari pertama sampai berikutnya sampai An-Nas. Beliau baca Al-Quran dari hari Kamis, khatamnya di malam Jumat. Nah itu ya, kalau mau ngikutin khatamnya Rasulullah seminggu sekali. Kalau khatamnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud itu 3 hari sekali baru khatam. Kalau sahabat-sahabat yang lain yang kemampuan Qur'annya sangat minim seperti Umar bin Khattab, seperti Panglima Perang Khalid bin Walid, itu sebulan sekali. Standar rata-rata para sahabat itu khatam Qur'annya sebulan sekali. Itu paling lemah. Kita umat Islam di Indonesia nggak tahu apa standar khatam Qur'annya sebulan sekali. Wallahu a'lam. Bisa jadi setahun sekali atau bisa jadi ketemunya hanya bulan Ramadan. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas, kuantitas tinggal kitanya tergantung kemampuan. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an ma'dubatullah. Jadi Quran itu adalah hidangan kita, maka ambil hidangan itu sekemampuan kita. Baca Quran ada aturannya, maka nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh tergesa-gesa. Baca cukup A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Standar tartil. Orang kalau baca Quran salat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enak enggak? Enggak enak, enggak nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat sendirian, surat Qiyamul Lail. Alangkah indahnya kalau dia baca dengan tartil, walaupun suratnya pendek. Ada loh sahabat Rasulullah itu langganannya kul. Tahu kul? 3 kul. Ya. Kul apa maksudnya? Kul ya sama kul wallahu ahad. Ada sahabat kalau ngimamin dari maghrib, isya, subuh, kul aja kerjaannya. Apa tuh? Kul wallahu ahad. Kenapa? Karena memang dia hafalan cuma kul doang. Komplain gitu. Jamaah komplain. Ya, cuman dia adalah pemimpin, kepala suku di kampung itu. Maka dia nggak bisa menolak. Ya siapa lagi kalau dia. Kenapa kamu nggak tanya kenapa dia baca qul huwallahu terus? Iya ya, lupa saya. Akhirnya ditanya lagi. Kamu kenapa sih baca qul huwallahu ahad? Apa jawabannya? Karena saya mencintai surat itu, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Di dalamnya ada tentang keesaan Allah, tentang tauhid. Dia jawab begitu. Akhirnya kemudian dilaporkan oleh Rasulullah. Jawaban Rasulullah. Kecintaan dia kepada surat itu menghantarkan masuk surga. Luar biasa. Al-Ikhlas. Kita Al-Baqarah, cinta. Ya, cinta kita kepada surat yang kita baca apakah ada makna atau jangan-jangan memang surat itu cuma surat langganan kita karena pendek. Kenapa Anda baca surat itu? Karena pendek. Nah, jawaban itu jawaban murahan. Kalau jawaban para sahabat, kadang mencintai surat itu terdapat akidah tauhid. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian tahsin kita terkait makharijul huruf. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab makhraj al-lisan. Apa lisan? Ya, huruf yang keluar dari lidah. Setelah kemarin nih huruf tenggorokan. Coba dikoreksi. Huruf tenggorokan itu apa saja yang susah diucapkan? Ada berapa huruf tenggorokan? Ada 6. Ada 6 ya. Hamzah, ha. A, ha. Ada di mana? Tenggorokan bagian bawah. A, ha. A, ha. Ihdina, oh ada di mana? Di tenggorokan. Naik lagi ke atas ya.
Ada ha sama a. Ha, a, susah. Terus latih. Makhraj tenggorokan di tengah. Ha, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali kita diulang-ulang surah Al-Fatihah? Ya, yang ngaji tiap subuh luar biasa perjuangannya ya. Maka kata Rasulullah, syakun alaih, ya tak tahu fih. Dia saking kepengen bisanya ha nggak bisa syakun alaih. Karena kesungguhan dia, maka Rasulullah mengatakan pahala bagi dia. Nggak bisa ha, dirubah lagi ha. Alhamdulillah, kata gurunya alhamdulillah, pahala bagi dia. Lahu ajron. Pahala apa? Pahala kesungguhan. Orang baca Quran pasti dapat pahala. Tetapi pahala kesungguhan belum tentu kita dapati kecuali orang-orang yang belajar di hadapan gurunya. Bagaimana Rasulullah susah mengucapkan huruf qaf, ikra, bacanya ikra terus. Iqra nggak bisa, 3 kali nggak bisa. Iqra ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Iqra, tambah ikra, wajar ya kalau orang nggak bisa baca, nggak kenal huruf. Rasulullah tuh nggak kenal huruf, suruh baca Quran gimana? Oh, keringat dingin, gemetar di hadapan malaikat Jibril. Kita coba, kita nggak kenal huruf hijaiyah, baca di hadapan guru yang senior, gimana kira-kira? Pasti kita nggak mau. Oh, sana belajar mustaqohir, nggak saya mau belajarnya kelas bawah aja, ya. Kayak Rasulullah langsung belajar dengan guru tertingginya, masya Allah, langsung dari Allah ke malaikat Jibril, ya. Lidahnya langsung dari Allah ke malaikat Jibril, luar biasa, gemetar, ya. Sampai selesai dia diselimutin, panas dingin, sakit dia. Kenapa? Mendengar ayat Allah dibacakan, Iqra. Kenapa? Karena dia nggak kenal Quran. Nah, sunatullah bagi kita yang belajar Quran tuh, kalau nggak bisa baca gimana sih belajar? Nggak mau. Saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, ada murid saya belum kenal hijaiyah, coba belajar. Nah, belajarnya melompok begitu keliling. Ketika ditunjuk, Pak coba baca huruf ha, dia ngomong sendiri ke saya, Ustaz, masya Allah, ketika Ustaz tunjuk saya itu keringat dingin, panas dingin. Nah, karena memang dia nggak kenal Quran. Nah, itu ya salah satu poin, maka orang yang baca hurufnya nggak bisa itu adalah pahala bagi dia. Baik, yang berikutnya adalah huruf dhad. Huruf dhad ini dalam bahasa Arab dhad. Nah, seringkali terjadi kesalahan, dhad itu tertukar dengan huruf d, ya kan? Do. Ya, do itu nanti kalau memang di awal nanti kita sampaikan nggak bisa, maka ulama qiraah memberikan rukhsah. Rukhsah apa itu? Keringanan. Coba ucapkan yang benar. Do, nggak bisa, maka nanti diturunkan standarnya. Ya, standar makhrajnya nanti diturunkan. Tapi bagi mereka yang misalnya kurang alat inderanya, apakah lidahnya, apakah gusiknya, apakah giginya, maka itu nanti dialihkan ke makhraj lain. Iya, dhad itu sering terjadi kesalahan karena tertukar dengan huruf D Indonesia. Maka orang mengucapkannya do. Ghairil maghdubi alaihim walad-do. Betul? Do. Masa do? Itu D, do. Ini do. Ya, nah ini makhrajnya nanti hari ini ya. Makhrajnya adalah perhatikan pinggir lidah atau kita bahasakan sisi lidah. Kita punya sisi kanan, kiri. Nah, ulama mengatakan salah satunya sentuhkan ke gigi geraham bagian atas. Kita punya gigi geraham. Saya udah nggak punya gigi geraham, udah meninggal dunia. Jadi udah nggak ada di dunia lagi, udah ke akhirat, udah benar masuk surga giginya ya. Iya, ini udah nggak ada lagi. Bagaimana caranya?
Ya, pokoknya sentuhin aja apa yang ada di atas. Ya, pokoknya di atas. Walaupun bahasanya adalah gigi geraham atas. Jadi tempelkan dulu. Kayak orang sakit gigi dah. Latihannya nempelin dulu aja ya. Itu makhraj. Belum bunyi, tempelin aja udah. Adaptasinya luar biasa lama. Udah nempel ke depan lagi, udah nempel ke depan lagi. Nanti ketemu ayat, lidahnya ke depan. Ghairil maghdu. Kenapa maghdu? Bo ya, seperti itu. Kita tempelkan bareng ya. Bo ya. Bo. Kayak miring ya. Kayak miring karena dia di belah kanan. Memang ada yang mengatakan boleh dua-duanya ada, karena tidak ada keterangan dua-duanya. Salah satunya aja, mau kanan mau kiri boleh. Yang nyaman seperti apa? Umumnya yang nyaman adalah belah kanan, ya. Bo, coba. Bo, bo, bo. Kita latihan nempelin pinggir lidahnya ke gigi geraham bagian atas, bukan bagian bawah. Jadi bo, coba. Bo. Nah, itu makhrajnya. Ya, ini posisinya mulut bod. Ya, itu gigi bagian bawah ya, atau bagian atas, kiri kanan. Gitu. Lidah kita nyentuh ke, ada hitungan dari gigi geraham bagian atas paling paling belakang, bukan paling belakang, tetapi hitungan ketiga gigi geraham itu 3, 4, 5. Nah itu disentuhkan ke situ, bukan paling belakang ya. Jadi nomor berapa dari belakang ya? Ini ada dokter gigi, ya, ada dokter gigi, dokter Mulyadi. Nah, tahu ya penempatan gigi geraham di mana. Jadi kalau dipraktekkan begitu, sisi lidah kita nyentuh bukan di belakangnya, tetapi dari belakang itu hitung dari 1, 2, 3, nomor 3, 3, 4, 5. Bo, ya, coba. Bo. Iya, baik, ini ya. Kita lihat apa namanya sifatnya. Nah, ini kita akan padukan tadi makhrajnya, kita tambahkan sifatnya. Yang pertama, harus hati-hati, bo tidak mengeluarkan angin, tidak mengeluarkan udara, ya, jangan sampai dihempaskan. Wah, itu keluar angin gitu ya. Ditahan anginnya, jangan sampai keluar, jangan sampai udara keluar. Bo, coba. Bo, tidak bo. Itu keluar tuh. Ada angin yang keluar. Tapi bo ditahan, coba ditahan. Bo, ayo. Bo. Nah, iya, baik. Berikutnya suara mengalir. Artinya apa? Dia melemah. Enggak boleh disentak, dibentak ya. Enggak boleh. Ditahan. Itu ngeden, enggak boleh ya. Jadi tidak ada tahanan huruf do. Wailil maghdubi alaihim enggak enak. Itu namanya israf. Ya, berlebih-lebihan. Enggak ada huruf yang terlalu dipaksakan begitu, enggak ada. Nah, sifatnya adalah rakhawa. Bo, ngalir ya. Bo, ayo coba. Bo. Tidak lagi. Enggak ada istilah begitu ya. Jadi cuma bo saja mengalir. Ya, bo. Ya, baik. Yang ketiga, pangkal lidah naik. Ya, jangan nurun. Kalau nurun bo, ini nurun nih. Tapi bo naik, mangap. Kalau bahasa kita mangap ya. Bo, ya. Bo naik. Bo, ya. Bo.
Wo. Iya. Jadi 3 ini. Yang keempat, lidah nempel terus, nggak lepas-lepas. Ya. Wo, wo, wo. Jadi nempel. Wo, wo. Coba sama-sama. Iya. Kelima, sulit keluar, nggak lancar. Nggak lancar dia. Kenapa? Susah. Jadi mengucapkan dot itu paling susah. Suara memanjang, suaranya panjang, agak memanjang. Dari nomor 3 gigi geraham 4, 5 dia ke depan. Ya. Wo, 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 wo. Ditarik dari belakang ke depan. Wo, coba sama-sama. Wo, wo, wo. Bukan do, do, do. Gak ada panjangnya. Ini huruf apa ini? Do, do pendek. Wo, wo. Ya sama-sama. Iya, ini bahasa tajwidnya istitolah, memanjang. Yang kelima, sulit keluar dan tidak lancar, wajar. Maka satu-satunya huruf yang dikomentari oleh langsung Rasulullah. Nggak ada pemimpin yang bisa komentarin huruf hijaiyah, sempet-sempetan ya. Ada nggak presiden yang komentarin huruf-huruf hijaiyah? Nggak ada selain Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada kita, ana afsahu hurufud dod. Sayalah yang paling fasih mengucapkan huruf dod. Jadi para sahabat itu dulu nggak ada yang bisa mengucapkan huruf dod. Saking apa? Saking susahnya. Huruf dod itu levelnya level tertinggi. Jadi kalau orang baca Quran, lihat huruf dod. Kalau huruf dotnya bagus, dia fasih. Fasih baca Quran. Karena menduduki peringkat yang tertinggi setelah huruf ra, setelah lafaz Allah. Nanti kita akan kaji di bab tafkhim dan tarqiq, nggak tahu masih panjang banget babnya ya. Huruf hijaiyah aja baru level huruf dot. Tapi kajian tajwidnya masih banyak sekali ya. Ada 18 bab yang akan kita kaji. Huruf dot dikomentari langsung oleh Rasulullah. Maka kondisi kita saat ini ya, kita harus berjuang untuk bisa mengucapkan huruf dot sama seperti dotnya Rasulullah. Kenapa? Karena kita rata-rata hurufnya do, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka nggak sembarangan. Oh, baca Quran kok begitu-begitu banget sih? Ya, terlalu berlebihan. Rasulullah sudah memberikan sinyal seperti itu. Kamu belajarlah huruf dot. Maka ada guru saya itu punya buku, satu buku cuman membahas huruf dot doang. Huruf dot, masya Allah dibahas sama dia, ya dot. Satu buku kecil, ya itu memuat khusus huruf dot. Teknik mengucapkannya seperti apa, ya, huruf dot. Itu nanti kita akan kaji di bab khusus yang disebut dengan bab tafkhim, cara menebalkan huruf dot. Huruf dot dalam kondisi apapun dia harus tebal. Apalagi ketika dia misalnya kasroh. Kasroh kan lebih cenderung ke tipis ya. Maka nggak boleh dia dotnya dibaca di, nggak boleh. Wi tetap tebal. Wi nggak boleh di. Wayadiku wayadhi wi tebal. Dot dalam sebuah latihan ya. Baik, kita coba huruf dot dengan harokat dhammah. Du ya, sama-sama. Du. Jadi mulut itu penuh. Nah ini ya, ketika dia dhammah, dot karena dot itu huruf tebal, ketika dhammah nambah tebal lagi. Du ya. Du merdu ya. Kemudian kasrah. Nah ini tebal juga kasrah. Wai kan diangkat dulu ya. Jadi makhrajnya dulu baru kasrah. Makhrajnya di mana? Pinggir lidah kita nyentuh gigi geraham bagian atas. Yo. Baru kasrah.
Dhi, 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 dhi. Ya, baik. Fathah naik ke atas. Bo, 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 bu, dhi, bo. Ya. Lagi bareng-bareng. Ya, bo, ya. Baik, berikutnya yang sukun. Ayo. Jangan sampai bunyi. Dot tidak boleh menimbulkan suara tambahan. Dia dot, diam aja. Ya. Ini masjid nih ruangan. Ya kalau kita bersuara kan ada suara pantulan ya. Nah itu nggak boleh dia dot. Masih ada suara tambahan. Nah itu nggak boleh. Ya. Naikkan. Kasrah. Masih ada suara tambahan tuh. Kompak. Ketahuan kalau di ruang kosong suara tambahannya. Iya. Kemudian Ayo. Iya, capek ya. Gimana kalau satu ayat huruf dot semua? Waduh. Insya Allah ini ya gerakan mulut kita menyehatkan. Ada satu buku sehat dengan membaca Al-Quran. Seandainya ada hadis seperti hadis puasa, sumu tasihu, puasalah insya Allah kamu jadi sehat. Mungkin bisa jadi ada hadis misalnya, cuma nggak ada hadis, bukan hadis ya, karena memang membuktikan orang baca Quran itu sehat ya. Iqra'ul Quran tasihu, bacalah Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, insya Allah kamu jadi sehat ya. Kenapa? Karena pori-pori ini ion-ionnya itu tuh dibersihin sama lidah. Bayangkan, dibersihin langsung tuh. Orang yang rajin ya mengucapkan huruf dengan makhrajnya, maka insya Allah jadi sehat. Ya, yang berikutnya ya elbow ya. Elbow. Idhi. Udhu. Albo, idhi, udhu. Lagi ya bareng-bareng. Ya bedakan kalau dotnya diganti dal. Ado, idi, udu. Ado, idi, udu. Kata-kata wudu itu pakai dal apa pakai dot? Pakai dot. Kenapa orang pakai dal? Wudu bahasa Indonesia. Padahal itu pakai dot. Wudu. Kenapa? Susah. Ngapain susah-susah? Mendingan bahasa Indonesia aja wudu. Padahal itu bahasa Arab. Tapi jangan sampai sholat zuhur diganti sholat pakai dot. Ini sholat apa? Sholat duhur pakai dot. Salah. Itu pakai dot. Zuhur. Coba. Zuhur. Bukan zuhur. Bukan lohor. Lohor udah bahasa apa itu? Ya, bahasa Sunda ya. Baik. Berikutnya tasdid nih. Tekan kemudian ada suara memanjang di dot. Allah ya. Allah. Ya, kemudian illi, tekan dotnya illi. Allah. Ya. Allah illi Allah. Lagi Allah illi Allah. Ya, baik. Berikutnya ya, latihan rumus yang lain kita coba. Kecil bisa kelihatan ya. Dha, dhi, dhu, bal.
Ya. Ghadhibu bal. Ya, fathah, kasrah, dhamma, sukun. Ya. Ghadhibu bal. Sama-sama. Ya, dotnya jangan sampai bunyi. Ingat, dot tidak boleh mantul. Istilah kita apa tuh? Ya, Bang Samin apa tuh? Cola-cola. Ya. Coca-Cola. Kol-kola, ya. Bukan cola-cola, tetapi kol-kola, memantul. Itu nggak boleh. Dot nggak boleh memantul, ya. Jadi bal, coba bal. Ghadhibu bal. Ya, berikutnya Dudhon. 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 Ya, bukan dudon. Enak. Dudon. Ya, anak kecil bisa. Tuh kelas PAUD, ya. Kelas PAUD, doknya gampang. Dudon. Dudon. Kenapa? Anak kecil karena biasa makan dodol. Ya, kalau dodol gampang apa? Dodol. Ya, nggak usah pakai dot. Itu mah gampang anak kecil, ya. Dodol, ya. Lu bukan dudon tapi dudon, ya. Ya, baik. Berikutnya dhoni dhodna. Dhoni dhodna. Ya, minal mudni. Tekan dotnya, angkat minal mudni. Ya, berikutnya madhidon. 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 Ya, dhanidha. 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 Ya, perhatikan, ya, dengarkan. Saya akan baca dari awal sampai akhir, ya. Kalau ada latihannya enak nih, fotokopiin, bagiin latihan di rumah, ya. Nanti setiap pagi storein tuh, ya, latihan huruf dotnya. Ya, perhatikan. Dhadhibu bal. Perhatikan dulu di awal, ya. Nanti saya sambung sampai akhir, ya. Ghadhibu bal. Dhanidhabna minal mudni madhidha. Nah, itu matnya tepat, ya. Ada tanwin ketemu dot, ya, dengung, ya. Kalau dot mati nggak boleh mantul. Ketika fathah tanwin ini don, ya, don jadi do, ya, dua ketukan, mat iwat. Ghadhibu bal. Dhanidhabna minal mudni madhidha. Dhanidha. Ya. Ghadhibu bal. Dhanidhabna minal mudni madhidha. Dhanidha. Ini bukan ayat Quran, tapi cakep. Dotnya banyak. Coba kalau satu ayat dotnya lebih dari ini, wah, nggak tahu, ya. Ya, indahnya ketika dot sesuai dengan makhrajnya, maka itu menimbulkan suara yang bagus karena dot. Ya, sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3, ya. Ghadhibu bal. Dhanidhabna minal mudni madhidha. Dhanidha. Ya. Setelah latihan ini yang awal sampai akhir, maka bisa diterapkan di dalam
ayat-ayat Al-Quran. Saya contohkan satu saja, misalnya di Fathah ya. Fathah. Lo. Ya sama-sama. Konsentrasi dot yang fathah. Allah, addo. Mana yang betul? Addo, Allah. Bisa membedakan ya. Waladdo. Kalau dia sudah bisa membedakan, udah berhasil. Tapi kalau dia belum merasa beda antara dot sama dot, belum berhasil taksinya. Wah iya ya, do, beda ya. Allina ya. Allina. Ya, kita matikan. Allin. Ya. Allin. Suratul Fatihah. Waladzallin. Sama-sama. Iya, mudah. Insya Allah mudah ya. Dhot. Jangan dok lagi, jangan dok. Kalau kiainya dok, gimana mulitnya? Ya. Wairil maghdubi alaihim walad-do. Gimana santrinya kalau do bacanya do? Pasti kalau kiainya baca do, muridnya baca apa tuh? Ya, gitu ya. Baik, berikutnya. Fatardo. Ayo naik. Fatardo. Bedain. Fatardo. Ayo. Coba yang salah, gimana yang salah? Fatardo. Coba. Iya, lagi fatar. Diganti sekarang. Jadi fatardo. Ya. Ya, itu yang betul ya. Baik, berikutnya. Marodo. Berikutnya al-dhaat. Iya. Faddalna. Iya, berikutnya surat apa ini? Surat biasa langganan tuh. Kalau sholat duha bacanya surat ad-duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Sama-sama, yuk. Wa wajadaka keseringan makan dodol, jadinya dodol. Harusnya diganti gogol. Makan apa? Makan gogol, bukan dodol. Kalau dodol ya udah setiap surah Al-Fatihah pasti dol terus. Surat ad-duha dol lagi. Kesenangan dodol kayaknya. Iya. Karena memang di sananya di Jawa Barat banyak dodolnya. Iya. Jangan sampai orang-orang yang Jabar pakainya dodol diganti bobol. Ya,
Ini latihan tidak saya sebutkan karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, nanti pekan depan kita ulang lagi karena memang dot ini unik ya. Sangat unik hurufnya dan perlu banyak latihan. Saya dulu talaki sama syekhnya salah lagi dotnya. Ternyata bukan huruf yang tersulit yang disalahkan. Saya lebih banyak huruf zai yang disalahkan. Zai, apalagi itu ya, huruf fa-nya kurang angin ya, padahal saya bukan orang Sundawi dan Batawi. Kalau orang Sundawi dan Batawi lemah di huruf hamas, khususnya fa, pasti dia pa fa, pa lagi, fa, pa lagi. Waduh, karena memang sudah jadi bahasa sehari-hari. Pak, bapak, bapak, nggak enak ya. Orang Sundawi juga sama ya. Asep. Orang Arab asep, nggak ada asep. Asep, Saifullah harusnya Saifullah. Jadi unik ya. Setiap suku itu mempunyai kelemahan. Sayangnya Al-Quran tidak diturunkan di kita di Indonesia, turunnya di Arab. Makanya di Arab itu muncul namanya qiraah ya, gaya-gaya bacaan itu banyak. Maka ada yang miring, wadduha dibaca wadduhai, alaihim dibaca alaihum, siratal dibaca ziratal ladzina an'am. Kalau Al-Quran turun di kita di Indonesia, mungkin alhamdulillah boleh dibaca alhamdulillah. Rabbil alamin boleh dibaca Rabbil alamin. Tetapi sayang Quran tidak turun di kita, di Rempoa ya, turunnya di Arab sana. Maka ikutin. Jadi orang Arab. Jadi kalau ngomong Arab ikutin ya, rubah gaya-gaya bahasa kita ketika misalnya bertemu dengan saudara kita, ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, enak indah. Kalau Assalamualaikum kan gitu ya. Kalau Indonesia kan sering mengucapkan huruf-huruf itu tidak sempurna ya. Panggil ustadz aja, tat, sini tat. Woi, belakangnya doang. Kalau orang Arab enggak. Stel. Enggak tat gitu ya. Mad, Ahmad. Enggak pernah orang Arab manggilnya mad. Apa? Mad itu panjang. Mad. Ahmad, ta'al. Ahmad. Kita orang kita ya, orang Betawi bisa Abdullah dul sini dul. Enggak ada. Kalau orang Arab Aidullah, ta'al, Aidullah. Fasih bukan. Maka jangan memotong-motong huruf-huruf ya. Itu kan berasal dari Arabi ya. Baik. Sebenarnya saya akan mentalakikan surat Al-Falaq, tapi karena kondisi waktu ya, mudah-mudahan huruf yang kita ucapkan tadi dot semakin meningkatkan kualitas kita. Karena Al-Quran itu yang diinginkan oleh Allah bukan jumlah bacaannya, tapi mutu, kualitas ya, kualitas. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik. Tajwidul huruf, baguskan setiap huruf yang dia baca. Jangan. Jadi kalau la tuharrik itu aja dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh menghatamkan Al-Qur'an pada momen-momen tertentu, tetapi jangan lupa ya, kualitas Quran setiap kita baca itu tingkatkan kualitasnya. Kalau kemarin kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diajarkan oleh guru terangkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Masuk ke hati. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti sholat tarawih ya, ketahuan musola kecil banyak tidak menerapkan bacaan yang benar. Apalagi kalau sholat tarawihnya 7 menit. Gimana kalau 7 menit itu baca Al-Fatihah? Haram hukumnya ya. Al-Fatihah nggak boleh disambung-sambung.
Waduh, haram, itu nggak boleh. Jadi dalam kaidah baca Al-Fatihah ada tata caranya, tidak boleh disambung-sambung. Dia berhenti satu ayat. Gimana kalau dia bacaan cepat kemudian disambung-sambung? Itu tidak sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran. Baik, saya kira ini cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita, memberikan kemudahan, ya, kefasihan lidah kita. Karena Allah lah zat yang memiliki lidah kita, maka berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan. Baik, kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.